Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi. Kita mau bahas ada 10 emiten dengan price to book value terendah di bursa. Ini kalau kita lihat kodenya, stock code-nya ini nggak ada yang blue chip dan nggak ada yang big caps ya. Ini kebanyakan hampir semuanya di second line. Nah, apakah price to book value yang rendah memang secara analisa fundamental, kalau price to book value di bawah 1 itu murah, karena book value itu kan sama dengan modal kita atau ekuitas ya, artinya aset dikurangin dengan semua hutang dengan preferred stock. Tapi rata-rata kan emiten di Indonesia cuma bisa dihitung dengan jari yang mengeluarkan atau mengissue preferred stock atau saham preference. Nah, ini kita mau lihat dari analisa fundamental secara detail ya. Jadi kita akan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dari bukunya Intelligent Investor dan Security Analysis untuk menghitung nilai wajar saham. Dua buku yang tadi saya tunjukkan itu adalah pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Nah, sekarang sudah ada aplikasi ya, namanya Easy Stock. Anda bisa download di Google Play Store. Kalau downloadnya seperti ini, buka Google Play, ketik Easy Stock. Nah, Anda bisa register, open, klik bendera Indonesia. Ada 865 saham yang sudah Anda bisa akses, sudah Anda bisa lihat langsung di panel terdepan. Itu perbandingan antara harga pasar yang berlaku dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Oke, kita langsung buka aja tadi sahamnya SCPI ya, SCPI. Ini katanya murah, ini di bawah 1 soalnya. Nah, SCPI ini emang murah sekali. Ini kan harga pasarnya 29.000. Nilai wajarnya bisa sampai 500 ribuan. Jadi murah sekali ya. Tunggu dulu, kita periksa dulu harganya dulu ya. Chart harganya SCPI. Memang sih volumenya sangat rendah ya. Naik terus sih memang gitu ya. Coba kita lihat di panel berikutnya, kita buka open panelnya. Laporan keuangan belum yang terakhir ya, tapi udah laporan tahunan. Ini kalau kita lihat di sini net current assetnya bisa nutup semua hutang. Debt free, sudah dia bayar dividen 162 miliar. Cuma yang harus diperhatikan juga dividennya itu lebih besar daripada net income-nya. Atau sama lah sebetulnya. Ini sama nih, hampir sama nih. Dividennya dengan net income-nya kan 174. Dividennya 162. Berarti dibagiin semua dong, gitu kan. Nah, memang return on equity-nya kecil sekali soalnya. Dibanding sama net income-nya 174 miliar, 175. Ekuitasnya nggak sampai 10 miliar. Ini debt to equity-nya gede sekali kalau dilihat di sini. Karena ekuitasnya kecil sekali. Profit margin-nya di bawah standar. Jadi meskipun dia ini bagi dividen yang besar sekali dan debt to equity-nya, tadi kan price to book value. Price to book value-nya itu kecil sekali, di bawah
1 malah di bawah setengah ya. Bukan berarti ini saham ini layak dibeli sebetulnya. Terus kita lihat saham lain ya, Yellow. Kita lihat Yellow. Ini nilai wajarnya bisa di atas 1000, di atas 100. Tapi closing price-nya cuma di 52. Tapi kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya. Yellow kita lihat. Harganya dropnya luar biasa, pernah di 700, terus sekarang menjadi gocap. Ini sahamnya luar biasa nih, naik turunnya gila ini. Nah, ini nilai wajarnya nih, Q-nya Q4 ya. Nilai wajarnya di atas 100, berarti 2 kali lipat ya upside-nya. Tapi nilai wajar terendahnya tuh minus. Kita lihat nih, kita periksa ya. Dia punya net current asset 140 miliar. Utang jangka pendeknya cuma 6,3 miliar. Artinya dia punya surplusnya 130 miliar lebih. Tetapi kalau utang jangka panjangnya 424 miliar. Jadi defisit neraca dia. Kemudian free cash flow-nya dia negatif. Income-nya itu after tax-nya itu cuma 300 jutaan. Nah, free cash flow negatif itu pasti banyak biaya atau pendapatan yang di luar core business-nya dia. Ini EasyStock langsung hitung secara otomatis, ini ada di back end-nya. Kalau Anda masih penasaran, Anda harus buka laporan keuangan gitu. Karena ini ada di back end, ya, kita nggak bisa tampilkan itu. Oke. Return on equity kecil sekali, marginnya 0,2% nih sangat-sangat tidak profitable. Booking capital memang tinggi banget. Karena apa? Karena saya bilang tadi, net current assetnya dia sebetulnya ini dia punya cash atau modal kontan fresh money yang kuat sekali, tetapi sangat-sangat tidak produktif. Jadi tidak bisa generate income dia. Generate income-nya cuma 0,02% marginnya. Jadi meskipun dia itu price to book value-nya rendah banget, tapi tidak layak beli dia. Kemudian GWSA. Kita cari lagi GWSA. GWSA. Nah, ini harganya 150, nilai wajarnya 260. Berarti ada upside-nya 70%-an. Tapi dia bisa turun sampai di bawah 100 ke 83-an. Oke, kita lihat GWSA. Ini juga fluktuatif sekali ya sahamnya. Kita buka panel berikutnya. Laporan keuangan udah yang paling up to date. Free cash flow dia defisit, padahal dia punya atau dia cetak net income accounting record aja secara pembukuan itu 76 miliar, tapi sebetulnya free cash flow-nya itu minus 74 miliar. Nah, kalau kita lihat memang dia cash-nya kuat sekali 1,3 triliun, sedangkan total utangnya tuh nggak sampai 800 miliar. Berarti dia punya surplus 400 miliaran, luar biasa ya. Tapi dia nggak generate income, orang dia cash flow-nya negatif. Lihat return equity-nya itu nggak sampai setengah. Debt equity emang kuat sekali dia. Karena debt-nya kecil. Profit marginnya, nah ini dia profit marginnya nggak make sense. Karena makanya di sini kan yang ada di accounting record ini nih, makanya ini tidak kita tampilkan kan penjualannya. Kalau profit margin itu kan laba bersih dibagi penjualan. Apa mungkin perusahaan bisa mencetak 76 miliar
dari kira-kira karena saya harus bongkar back end-nya, tapi kira-kira aja dengan sales atau penjualan sekitar cuma 50 miliar. Dia menjual 50 miliar tapi untungnya 76, kan nggak mungkin. Nah, itu makanya harus kita keluarkan. Begitu kita keluarkan, ternyata menghasilkan cash flow yang defisit. Oke. Jadi nggak layak beli juga ini GWSA. Kita lihat ITMA, rendah juga. ITMA. Ini tidak atau menghasilkan nilai wajar yang defisit semuanya. Kenapa? Kita bongkar. Laporan keuangan udah paling terakhir ya, 2023. Net current assetnya cuma 3,8 miliar. Sedangkan utang jangka pendeknya sendiri 41 miliar. Kalau ditambah total utang jangka panjang, totalnya berarti 163 miliar. Net current asset cuma 3,8 miliar. Nah, dia mencetak laba 4,6. Tapi ternyata free cash flow-nya cuma atau defisit 4,5 miliar. Ini berarti penuh, dan lihat profit margin-nya nih sama aja gini. Dia mencetak laba 4,6 miliar dari penjualan yang cuma sekitar 3 miliar. Nggak masuk akal kan? Nah, return on equity rendah. Debt equity bagus. Working capital-nya rendah banget. Nah, ini juga nggak layak beli. Kita lihat unit. Nah, ini nilai wajarnya 4 kali lipat daripada harga. Kita lihat unit ya. Unit. Naiknya luar biasa ya. Boom. Pernah di 448. Padahal nilai wajarnya itu biasa sampai 1.400-an. Di atas 1.000 lah. Tidak pernah nih, harga tidak pernah menyentuh itu. Benar-benar tidak pernah. Paling tinggi di 600. Tidak pernah selama ini, tapi memang kita bisa lihat ya, tahun lalu berapa sih? Kita lihat. Tinggi terus nilai wajarnya. Tahun sebelumnya 2021 berapa? Tinggi juga sama. Oke, kita yang terakhir aja unit. Ini kita buka panel berikutnya. Nah, ini dia. Perlu diperhatikan, berhati-hati sama saham ini karena dia belum rilis laporan keuangan tahunan. Boro-boro laporan keuangan kuartal 1 tahun 2023. Ini something wrong, emiten ini. Ini menyembunyikan sesuatu. They hidden something. They hiding something. Nggak ada yang nggak beres. It must be a problem. Lihat, itu equity-nya rendah sekali. Profit marginnya cuma 0,5% kurang. Sangat tidak menarik ini. Coba gross margin 26. Berarti kan satu, dia punya biaya operasional itu dari 26,6% gross margin cuma bisa menghasilkan 0,5%. Berarti apa? Di sini biaya pegawainya tinggi, biaya marketing tinggi, biaya selling and general administration itu SGA-nya tinggi. Ini perusahaan nggak efisien. Dan juga secara bisnis, perusahaan ini cuma menghasilkan gross margin 27%. Harusnya yang bagus itu 40 ke atas malahan. Artinya HPP-nya itu atau cost of goods sold-nya itu rendah. Berarti emang bisnisnya itu bisnis yang industri yang menarik gitu ya. Ini juga nggak layak beli. Meskipun ininya luar biasa ya, sampai 1.300, makanya nggak pernah mencapai. Sebetulnya apa yang terjadi di sini? Kenapa hitungannya seperti itu ya? Satu, itu memang dia baru nggak rilis laporan keuangan terakhir. Nah, ini hati-hatilah. Meskipun pakai price book value atau kita ngitung nilai wajar,
Ini harus kita pakai common sense di sini. LPPS ya, kemarin kita bahas LPPS. LPPS Lipo Securities. Nilai wajarnya 50 perak aja nggak nyampe. Closing price-nya 69. Ini udah laporan keuangan terakhir. Ini small cap banget, sangat tidak aktif. Dia maunya net current assetnya bisa nutup semua utang, debt free. Malahan ada surplus yang 19 miliar, karena utangnya kecil sekali. Tapi dia net income mencetak rugi dia. Profit marginnya udah ngaco nih, udah. Ini saya nggak layak beli dia. Jadi jangan tertipu ya sama price to book value yang rendah. Hati-hati gitu. Dan andaikan Anda pakai easy stock ini juga harus pakai common sense. Ini kan hanya angka yang digenerate dari suatu formulasinya Benjamin Graham. Angka tidak bisa dijadikan suatu patokan untuk mengambil suatu keputusan. Tapi di balik angka itu ada cerita yang harus Anda pahami. Dan cerita itu harus Anda kupas sendiri. Oke, ini DART. Kalau DART udah parah banget ini. Negatif semua, berarti ini laporan keuangan udah Q4 ya. Kita lihat ya. Dia punya net current asset cuma 125 miliar. Tapi utang jangka pendeknya itu hampir 1 triliun. Berarti kan di defisitnya sekitar 800 miliar. Kemudian utang jangka panjangnya 3,3 triliun. Lebih gila lagi defisitnya dia. Defisitnya 4 triliun tuh namanya. Nah, terus dia net loss. Nah, ini udah jelas harus diperhatikan. Jadi kalau Anda hanya ngelihat di sini, Anda beli saham, Anda kejeblos abis. Kita lihat saham berikutnya, BCIP. Kita udah sampai ke nomor 8 nih, nggak ada perusahaan yang bagus. Artinya layak beli secara fundamental yang kita kupas di sini ya. Nah, kita lihat nih, BCIP nilai wajarnya tertinggi 100-an, 105. Nilai wajar atau harga sekarang 64 rupiah. Berarti ada upside 60%-an. Tetapi nilai wajar terendahnya negatif. Coba kita lihat BCIP ya di sini. Pernah di 1400. Luar biasa, pernah di 1400 di sini. 150 turun lagi. Ya 150 itu harganya dia kan, 100-an masih benda lewat. Ini laporan keuangan udah yang terakhir ya BCIP ya. Kita lihat di sini. Dia punya neraca nggak bagus. Kita lihat net current assetnya 50 miliar. Tapi utang jangka pendeknya 82 miliar. Artinya dia ada defisit sekitar 30 miliar. Belum ditambah utang jangka panjang yang 350. Berarti kan dia hampir 400 miliar defisit neracanya. Nah, free cash flow-nya cuma 25 miliar, 26 lah. Artinya begitu di-compare sama utang jangka panjang, dia nggak kuat, jadi negatif. Kita lihat financial ratio-nya. Return on equity ya rendah sekali. Sebetulnya kalau kita bicara benchmark-nya 10% lah. Tapi kalau Warren Buffett mintanya 20%. Nah, atau 18% lah, sekitar segitu. Profit marginnya bagus 26%. Tapi working capitalnya di bawah 1. Nah, working capital kan dari neraca negatif. Nah, BCIP juga nggak layak beli. PBRX. Nah, meskipun tadi BCIP nilai wajarnya punya upside tinggi ya. PBRX, nah ini bagus terlihat di sini ya. Bahwa dengan harga gocap nilai wajarnya bisa 140-an sampai ke 400. Berarti bagus sekali dong. Kita lihat nih. PBRX.
Sebelumnya ada masalah hukum, dia masalah PKPU, tapi kan dia menang kalau nggak salah, turun terus dari 292. Kita lihat harganya, ya sekitar segitu kan, ada dalam koridor 140 sampai 400, angka 292 tadi atau 300 lah anggaplah. Kita buka panel ini, laporan keuangan udah yang terakhir. Kita lihat net current asetnya 6,5 triliun. Utangnya itu 5,5 triliun atau 5,6. 5,6 berarti dia masih punya surplus hampir 1 triliun. Bagus. Dia punya free cash flow-nya surplus 146 miliar. Nah, sebetulnya ini layak beli secara laporan keuangan ya, secara kinerja keuangan. Tapi kita lihat financial ratio-nya. Dia kemampuan untuk generate income, net margin itu 0,5% cuma, 0,56. Rendah sekali. Return on equity juga nggak sampai 1, setengah juga nggak sampai. Emang dia punya working capital kuat. Jadi artinya di sini, ini perusahaan kalau disimpan jangka panjang, dia sedang mengalami problem profitability yang sangat rendah. Dia punya neraca, mungkin di tahun-tahun sebelumnya memang dia mengakumulasi keuntungan, mereinvestasikan semua laba dan tidak membagikan dividen. Tetapi yang diinvestasikan kembali itu tidak mengenerate income yang sesuai harapan. Dilihat dari net marginnya. Kita lihat tahun lalu seperti apa nih. Tahun lalu harganya masih lebih bagus ya. Valuasinya juga tinggi, 700 sampai 2000-an. Padahal kita udah pakai growth yang minus ya. Tapi balik lagi lah, profit marginnya nggak pernah beranjak dari angka di bawah 0,5%. Return on equity-nya 1 juga nggak pernah. Nah, kita lihat tahun sebelumnya. Kita lihat tahun sebelumnya. Sama juga. Valuasinya atau harganya masih under value. Return on equity itu malah agak bagusan, di atas 5. Profit marginnya di atas 2. Jadi sebetulnya ini perusahaan ini menurun. Kinerja menurun, kemampuan untuk mencetak laba, profitability-nya udah sangat lemah. Jadi sebetulnya nggak pantas juga dibeli ini. Oke. Kita lihat lagi yang terakhir, ada PNIN. Perusahaan asuransi kalau nggak salah. Wah, ini upside-nya luar biasa, 6 kali, ini bisa sampai 7 ribuan. Sekarang harga cuma 1000-an nih PNIN. Lagi turun ya, dari 2000-an turun drastis ke 1000. Padahal harga bisa ke 7000. Kita lihat laporan Q1. Kita lihat net current assetnya bisa nutup semua utang yang cuma 4 triliun. Sedangkan di cash perusahaan yang liquid itu ada 12,8 triliun. Dan dia mencetak laba 1,4 triliun meskipun free cash flow-nya cuma 350 miliar. Nggak apa-apa. Profit marginnya luar biasa di situ. Nah, tapi ini ada anomali. Berarti gross marginnya lebih tinggi dari sales, kan nggak masuk akal di sini. Makanya kenapa beda net income after tax sama free cash flow-nya jauh. Karena Anda bisa lihat di perbandingan di sini. Profit margin 79% itu juga suatu hal yang fantastis. Makanya gross marginnya 128, which is lebih besar daripada penjualannya. Nggak make sense. Dia punya debt equity bagus, working capital bagus, tapi return on equity rendah sekali. Nah, ini pelajaran yang kita bisa tarik di sini. Ini nggak ada perusahaan yang bagus di sini. Dari 10 emiten
dengan price to book value yang memang sangat rendah, bahkan nggak di bawah 1 tapi di bawah setengah atau di bawah 0,3%. Dan ini dari 10 perusahaan ini nggak ada yang layak beli. Dari kacamata easy stock ya, mungkin hanya 2 yang mungkin bisa aja Anda pertimbangkan, yaitu PNIN dan PBRX. Nah, PNIN ini kan kalau kita lihat ya, PNIN ini bisa kita lihat tahun lalunya seperti apa. Kalau PBRX cukup stabil, tapi stabilnya itu nggak profitable. Nah, ini sama 6.700 ya. Nah, ini emang profit marginnya, ini kan nggak mungkin nih gross margin lebih rendah daripada profit margin. Makanya di sini kita lihat nih, net income 2,4 triliun, cash flow-nya di bawah itu kan. Kita lihat tahun sebelumnya, 2021. Tetap segitu. Marginnya juga bagus 52%. Jadi ini sebetulnya perusahaan yang menarik, tapi PNIN ini dia di industri insurance yang memang tidak terlalu mudah untuk dianalisa. Dia punya dana nganggur, ibaratnya kalau dia insurance itu kan jangka panjang baru bisa diklaim ya kira-kira. Kalau itu life, kalau itu kerugian atau investasi seperti pendidikan, kan itu dalam jangka waktu sekian tahun, bisa jadi 10 tahun ke atas baru bisa di-redeem atau ditarik. Jadi balik lagi di sini, jangan pernah terkecoh dari price to book value yang rendah. Ini kita analisa bareng-bareng dengan rumusnya gurunya Warren Buffett. Itu tidak ada yang menarik satupun. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.